Para pemuda Buddhis Indonesia berpartisipasi dalam suatu festival. Kreativitas dan kebersamaan generasi muda terlihat dalam berbagai kegiatan yang diadakan. Secara umum, banyak organisasi pemuda Buddhis di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup baik dan dinamis. Sejumlah kekuatan utama dapat diidentifikasi. Kaum muda Buddhis menunjukkan semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Dharma. Dengan keyakinan mendalam pada pesan Buddha tentang kasih, pengembangan diri, dan pembebasan, organisasi pemuda Buddhis berupaya menumbuhkan gaya hidup positif di kalangan generasi muda. Semangat ini tampak misalnya ketika para pemuda terinspirasi oleh kisah sesama generasi muda yang gigih mendalami ajaran Buddha meski dalam keterbatasan. Hal ini menyuntikkan antusiasme dan inspirasi bagi pemuda Buddhis Indonesia untuk mewarisi daya juang dalam belajar dan berpraktik Buddhismenya. Organisasi pemuda Buddhis aktif mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan yang kreatif serta bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, kelompok pemuda Buddhis menyelenggarakan festival mindfulness dan festival Waisak tahunan yang dikemas secara inovatif. Acara semacam ini mengangkat ajaran Buddha yang universal, melewati sekat agama maupun sosial, dan menekankan falsafah kebermanfaatan bagi orang banyak. Menariknya, kegiatan mereka kerap mengundang tokoh lintas agama dan nasional. Misalnya tokoh Islam, Kristen, hingga biksu senior, sebagai bentuk inklusivitas. Selain ritual keagamaan, banyak pula aksi pengabdian masyarakat yang digalang pemuda Buddhis, seperti gotong royong, mengumpulkan dana, dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana atau pandemi. Keterlibatan aktif dalam bidang sosial keagamaan ini menunjukkan kepekaan generasi muda Buddhis terhadap isu-isu kemanusiaan dan kebangsaan. Generasi muda Buddhis tumbuh di era digital, dan banyak di antara mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk penyebaran Dharma serta koordinasi organisasi. Adaptasi media digital menjadi salah satu kekuatan penting belakangan ini. Misalnya, para pemuda lintas organisasi telah berkolaborasi dalam pertemuan daring untuk membahas diseminasi ajaran Buddha melalui media cetak dan media sosial. Dari pertemuan seperti ini, lahir berbagai inisiatif digital, pembuatan podcast Dharma hingga kanal YouTube bertema Buddhis untuk menjangkau khalayak muda di internet. Berbagai komunitas muda Buddhis juga aktif di media sosial dan bahkan mengemas konten Dharma secara kreatif, menggunakan infografis, video pendek, maupun konser musik bernuansa spiritual, agar lebih relevan dengan budaya anak muda. Upaya semacam ini sejalan dengan saran para tokoh Buddhis agar ajaran Buddha disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik bagi generasi terkini, misalnya lewat podcast, konten visual, meditasi alam terbuka, workshop mindfulness, dan format inovatif lain. Adaptasi digital ini memperlihatkan bahwa pemuda Buddhis mampu belajar cepat dan bersedia bereksperimen dengan metode dakwah yang modern demi menjangkau lebih banyak orang. Kreativitas, inklusivitas, dan jaringan kolaborasi. Berbagai komunitas pemuda Buddhis telah menunjukkan kreativitas tinggi dalam program-program mereka, sekaligus mulai bersikap lebih inklusif. Kegiatan-kegiatan yang mereka gagas tidak lagi terbatas pada ritual tradisional, melainkan merambah isu-isu aktual seperti pendidikan damai, kesehatan mental, dan kebhinekaan. Bahkan, beberapa organisasi kepemudaan Buddhis menjalin kolaborasi lintas daerah hingga lintas negara. Sebagai contoh, organisasi pemuda Buddhis Indonesia pernah bekerja sama dengan organisasi pemuda Buddhis negara tetangga dalam berbagi strategi dakwah di media sosial dan saling mendukung menghadapi tantangan generasi muda. Misalnya bahaya konten toksik daring hingga isu pemikiran untuk menyakiti diri. Jaringan kolaboratif ini memperluas wawasan para pemuda dan memperkukuh solidaritas mereka. Selain itu,
Inklusivitas terlihat dari kesediaan kelompok pemuda Buddhis untuk merangkul berbagai kalangan, tidak hanya sesama umat Buddha, tapi juga masyarakat umum, melalui kegiatan yang universal sifatnya, seperti festival mindfulness yang terbuka untuk siapa saja. Kreativitas dan keterbukaan seperti inilah yang menjadi modal besar bagi organisasi pemuda Buddhis untuk tetap relevan di tengah masyarakat multikultural dan terus berkembang di masa depan. Di balik berbagai potensi di atas, tantangan internal masih dihadapi oleh organisasi pemuda Buddhis di Indonesia. Beberapa keadaan kurang baik atau kelemahan yang umum dijumpai antara lain: terbatasnya regenerasi dan kaderisasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regenerasi dalam struktur kepengurusan. Seringkali posisi ketua atau pengurus inti organisasi Buddhis masih dipegang oleh orang-orang yang sama dari waktu ke waktu, dengan minim keterlibatan anak muda di level kepemimpinan. Regenerasi organisasi kerap tersendat di tubuh majelis-majelis Buddhis, organisasi induk keagamaan. Jarang sekali muncul figur muda. Kondisi ini membuat inovasi dari generasi baru agak terhambat, karena ketergantungan pada figur senior masih kuat. Banyak pemuda merasa perlu menunggu arahan atau restu dari tokoh senior untuk bergerak, sehingga kemandirian mereka belum optimal. Tantangan regenerasi ini penting diatasi agar organisasi pemuda tidak kekurangan penerus di masa mendatang. Konflik internal dan gap antar generasi. Seperti organisasi pada umumnya, konflik internal bisa muncul, baik antar anggota maupun antara generasi muda dengan generasi lebih tua. Perbedaan visi atau gaya kerja antara senior dan junior kadang memicu ketegangan. Misalnya, generasi muda ingin perubahan atau metode baru, sedangkan para sesepuh khawatir perubahan tersebut menghilangkan esensi tradisi. Tantangan lain adalah kecenderungan eksklusivitas atau sikap tertutup dalam komunitas sendiri. Meskipun sudah ada upaya inklusif, masih dijumpai kelompok pemuda Buddhis yang kurang bergaul di luar lingkungan internalnya. Terkadang, organisasi pemuda berjalan sendiri-sendiri menurut afiliasi majelis atau aliran tertentu, tanpa kolaborasi dengan komunitas Buddhis lain. Akibatnya, muncul sekat-sekat antar kelompok yang dapat menghambat pertukaran ide dan solidaritas yang lebih luas. Padahal, generasi Buddhis mendatang diharapkan mampu mewariskan perdamaian dan toleransi antar sekte, mengamalkan ajaran Buddha yang inklusif dan progresif, alih-alih mempertahankan sikap eksklusif yang sempit. Jika sikap eksklusif ini dibiarkan, ada risiko muncul prasangka atau persaingan tidak sehat antar kelompok Buddhis muda. Tantangan bagi organisasi pemuda adalah mencairkan sekat tersebut dengan memperbanyak dialog dan kegiatan bersama lintas komunitas, sehingga tercipta kesatuan visi sebagai sesama umat Buddha. Di tengah arus modernisasi dan beragamnya pilihan kegiatan bagi pemuda, menarik minat anggota muda baru ke dalam aktivitas keagamaan Buddhis menjadi PR tersendiri. Data sensus dan pengamatan lapangan menunjukkan jumlah umat Buddha cenderung stagnan atau menurun, khususnya di kalangan muda. Banyak remaja Buddhis yang kurang tertarik mengikuti kegiatan wihara atau organisasi pemuda karena menganggap acaranya monoton atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Seorang pengamat mencatat bahwa ajaran Buddha dewasa ini terasa semakin hambar di kalangan umat sendiri. Kemasan dan penyajiannya dirasa kurang menarik bagi generasi muda. Terbukti dari dominannya peserta lansia dalam kebaktian di wihara, persaingan dengan dunia hiburan digital, tuntutan pendidikan, dan gaya hidup modern juga membuat waktu dan minat pemuda untuk hal keagamaan menurun. Ini merupakan tantangan serius bila organisasi pemuda Buddhis tidak mampu menghadirkan kegiatan yang menarik dan bermakna. Regenerasi anggota akan terancam. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berkelanjutan,
agar kegiatan-kegiatan keagamaan lebih relevan, interaktif, dan memberi nilai tambah bagi perkembangan diri generasi muda. Tantangan ini sebetulnya dua sisi mata uang dengan poin kekuatan sebelumnya. Disinilah pentingnya terus mendorong kreativitas dan adaptasi yang sudah mulai dirintis. Kasus seperti ini pernah muncul dalam hal format kebaktian untuk remaja. Anak muda menganggap format yang ada kurang relevan. Namun para orang tua cemas inovasi bisa dianggap menyalahi tata krama lama. Tanpa komunikasi yang baik, perbedaan pandangan seperti ini dapat berkembang menjadi konflik internal atau gap antar generasi. Selain itu, di beberapa organisasi induk Buddhis tingkat nasional, terdapat perselisihan atau rivalitas berkepanjangan yang belum terselesaikan, yang sedikit banyak berimbas hingga ke tingkat muda. Apabila pimpinan di atas tidak akur, semangat persatuan pemuda di bawahnya turut terpengaruh. Konflik internal, baik di tingkat pusat maupun dalam kelompok lokal, menjadi tantangan yang harus dikelola dengan bijak agar tidak menghambat kinerja organisasi pemuda. Beberapa organisasi pemuda Buddhis masih cenderung fokus pada aktivitas rutin yang terbatas. Misalnya hanya pada ritual ibadah, perayaan hari besar, atau kegiatan seremonial seperti function, pelepas liaran hewan, dan donor darah. Kegiatan semacam ini tentunya baik, namun jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan kapasitas, pengembangan soft skill, maupun diskusi yang menantang pola pikir, maka potensi generasi muda tidak tergarap maksimal. Dengan kata lain, organisasi perlu menyeimbangkan kegiatan spiritual dengan pengembangan diri secara utuh agar para pemuda merasa betah dan bangga menjadi bagian komunitas. Berbagai tantangan di atas bukan untuk menjatuhkan semangat, melainkan sebagai bahan refleksi bagi kita semua. Menyadari kelemahan adalah langkah awal untuk memperbaiki. Selanjutnya, diperlukan strategi dan komunikasi yang tepat agar tantangan tersebut bisa diatasi tanpa menimbulkan konflik baru. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam komunikasi internal organisasi adalah non-violent communication, NVC, atau komunikasi tanpa kekerasan. Non-violent communication, NVC, atau komunikasi non-kekerasan adalah metode komunikasi yang berlandaskan empati dan saling menghormati. Pendekatan ini dikembangkan oleh psikolog Marshall B. Rosenberg, bertujuan untuk menghindari konfrontasi serta menyelesaikan konflik dengan cara yang memupuk saling pengertian. Dalam konteks organisasi pemuda Buddhis, NVC bisa menjadi alat penting untuk menjembatani perbedaan pendapat, mengatasi konflik internal, dan membangun kepekaan antar anggota. Inti dari NVC terletak pada 4 komponen: observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Berikut penjelasan masing-masing komponen dan bagaimana penerapannya. Langkah pertama adalah melakukan observasi objektif terhadap situasi konflik atau masalah. Artinya, kita mengkomunikasikan fakta-fakta spesifik tentang apa yang terjadi tanpa memberikan penilaian atau kecaman. Dalam praktiknya, seseorang menyatakan apa yang ia lihat atau dengar secara netral. Tujuan tahap ini adalah agar lawan bicara dapat menerima informasi tersebut tanpa merasa diserang. Memisahkan fakta dari opini mencegah pihak lain tersinggung di awal, sehingga mereka lebih terbuka mendengarkan. Setelah menyampaikan observasi, langkah berikutnya adalah mengungkapkan perasaan yang muncul terkait situasi tersebut. Perasaan di sini berarti reaksi emosional yang jujur, tanpa menyalahkan pihak lain. Kita perlu menyatakan perasaan dengan jelas agar lawan bicara memahami dampak situasi terhadap diri kita. Mengungkap emosi, misalnya merasa sedih, kecewa, khawatir, dan sebagainya, akan membantu kedua pihak menyadari apakah kebutuhan masing-masing telah terpenuhi atau belum. Komponen ketiga, kita mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan
apa yang mendasari perasaan tersebut. Seringkali konflik terjadi karena kebutuhan dasar seseorang akan penghargaan, kebersamaan, keamanan, dan lain-lain tidak terpenuhi. Pada tahap ini, kita menjelaskan kebutuhan tersebut tanpa menyalahkan atau menuntut. Menyatakan kebutuhan berfungsi menjelaskan alasan di balik perasaan yang muncul, sehingga lawan bicara paham mengapa hal itu penting bagi kita. Terakhir, setelah kebutuhan dipahami, kita ajukan permintaan konkret kepada lawan bicara tentang tindakan apa yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Penting dibedakan antara permintaan dan tuntutan. Permintaan yang baik disampaikan sebagai ajakan tanpa memaksa atau mengancam. Jika sebuah permintaan dirasa seperti ultimatum, misalnya, "Kalau tidak, kamu akan saya hukum, tinggalkan," maka ia berubah menjadi tuntutan dan lawan bicara cenderung defensif. Karena itu, pastikan permintaan terdengar sebagai upaya kerjasama. Dari paparan tadi, jelas bahwa organisasi pemuda Buddhis di Indonesia memiliki modal sosial dan spiritual yang besar. Semangat idealisme, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan zaman digital merupakan kekuatan yang harus terus dipupuk. Sementara itu, sejumlah tantangan, mulai dari regenerasi, konflik internal, hingga eksklusivitas, perlu diakui dan diatasi bersama. Kuncinya terletak pada komunikasi dan kerjasama. Dengan komunikasi yang empatik, seperti pendekatan non-kekerasan, perbedaan dapat dijembatani tanpa kekerasan. Konflik berubah menjadi peluang pendewasaan bersama.